Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Red Swan? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Doyun meyakinkan Wansu untuk selalu waspada dan tetap berada di sampingnya. Doyun juga memperingatkan Wansu bahwa serangan sebelumnya terhadap Wansu bukan dari ISIS, tapi bisa jadi dari seseorang di dalam grup Twain. Doyun juga menceritakan tentang kematian Juhyuk temannya di Manila, dan mengungkapkan bahwa orang yang sama yang telah membunuh temannya itu kemungkinan adalah orang yang bertanggung jawab atas serangan terhadap Wansu kemarin itu. Kemudian kita beralih ke kilas balik proyek rahasia Doyun dan Juhyuk 2 tahun yang lalu. Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional menugaskan Doyun ke Badan Keamanan Presiden untuk mengawasi Presiden. Sementara itu, Juhyuk ditugaskan ke kantor intelijen Badan Kepolisian untuk menyelidiki dana gelap para konglomerat. Jenderal meminta mereka untuk merahasiakannya dan menyelidikinya. Sebelum menjalankan misi masing-masing, kedua sahabat itu membahas geng Ed Star di Manila. Juhyuk mengungkapkan bahwa ia menduga grup Wayne mencuci uang mereka melalui kasino, yang juga terkait dengan pembunuhan ketua grup Wayne. Namun, sebelum Juhyuk dapat menyelidiki lebih lanjut, seorang pembunuh bayaran telah membunuhnya. Kembali ke saat ini, di Yayasan Now, Wansu berbicara dengan kakaknya untuk menjadikan Yayasan Now sebagai organisasi internasional. Dan setelah itu, Wansu menemui mantan sekretaris Yongkook yang bernama Tera. Tera tidak hanya berselingkuh dengan Yongkook, tapi juga melahirkan anaknya, bernama Junhee. Wansu pun mengetahui hal tersebut. Tera meminta Wansu untuk menceraikan Yongkook, tapi Wansu menolak. Sebagai upaya terakhir, Tera mengungkapkan bahwa Yongkook melamar Wansu di Afrika, agar Yongkook bisa membersihkan reputasinya. Karena pada saat itu, pacar Yongkook meninggal karena overdosis obat, dan Wansu memiliki citra yang bersih. Wansu terkejut dengan pengungkapan ini, tetapi tetap menolak untuk meminta cerai. Keesokan paginya, seluruh keluarga hendak mengadakan sesi pemotretan. Tapi Junhee yang adalah anak Tera juga ikut bergabung. Ketika melihat Junhee ikut foto keluarga, Wansu menjadi geram. Wansu langsung mendatangi ibu mertuanya dan menyatakan ketidakterimaannya akan kehadiran Junhee. Tapi ibu mertuanya bilang kalau udah 5 tahun Chanhee meninggal dan dunia tidak mengetahui hal ini. Buset, kok bisa ya? Ibu mertua Wansu ingin agar Junhee menggantikan posisi Chanhee. Tapi Wansu mengatakan kalau dirinya tidak sanggup menganggap Junhee seperti anaknya sendiri. Ibu mertuanya bilang, "Alah, ini kan cuma foto doang. Jangan sensitif gitulah." Wansu jelas nggak senang hati. Karena kalau foto keluarga ini dipublikasikan, orang-orang akan mengira Junhee itu adalah Chanhee. Dan memang ternyata itulah tujuan mertua Wansu. Tapi akhirnya, Wansu terpaksa juga harus ikut foto. Dan nggak sampai di sana, pimpinan Park juga meminta agar Junhee pindah ke rumah keluarga dan bahkan memakai kamar Chanhee. Mengetahui hal ini, Wansu langsung pergi dengan mobilnya. Doyun bergegas untuk menemani Wansu, walaupun Wansu mengusirnya. Wansu tiba di pantai, dan Doyun bahkan mengelap kaki Wansu yang terkena pasir. Saat itu, Wansu mengatakan kalau dirinya nggak mempercayai manusia. Dan Wansu juga meminta agar Doyun membawakannya bukti kenapa Juhyuk meninggal, dan siapa yang membunuhnya, dan apa hubungannya dengan Wansu. Doyun berjanji akan memberikannya seiring berjalannya waktu. Wansu kemudian pergi ke villa keluarga. Tapi ternyata Yongkook sudah menunggu Wansu di sana. Yongkook menanyakan, apakah Wansu nggak mau punya anak lagi? Wansu menjawab, kalau dirinya kan hanya dimanfaatkan aja untuk menjaga reputasi Yongkook. Tapi Yongkook berkata kalau dirinya menikahi Wansu karena mencintainya. Saat itu, Yongkook memaksa untuk mencium Wansu. Wansu kemudian berteriak dan memberontak. Doyun yang mendengar Wansu berteriak langsung menahan Yongkook. Wansu pun pergi dari sana bersama dengan Doyun. Keesokan harinya, Doyun mengunjungi Departemen Intelijen Grup Wayne, di mana ia diajak untuk melihat-lihat. Doyun kemudian bertanding dengan tim keamanan dan menang. Setelah itu, Doyun berbicara dengan atasannya Papak. Doyun lalu bertanya tentang kematian ketua Grup Wayne yang disebabkan oleh serangan jantung. Hal ini membuat Papak gelisah dan meminta Doyun untuk membaca aja artikelnya di internet. Doyun juga memantau kamera CCTV yang Doyun dapatkan dari ruang keamanan dan rekaman yang Juhyuk tinggalkan untuknya. Doyun menemukan fakta yang mengejutkan bahwa sang ketua meninggal bukan di istana utama, tapi di tempat lain. Doyun jadi yakin kalau ketua meninggal karena dibunuh. Juhyuk juga dibunuh karena tidak mau kebenaran ini terungkap. Pembunuhnya sepertinya adalah seseorang dari dalam Wayne Group. Doyun lalu diam-diam mendapatkan rekaman keamanan Wayne Group dari istana utama. Saat kembali ke kamarnya sendiri, Doyun melihat rekaman CCTV itu dan melihat Yongkook memberikan uang kepada Papak. Sepertinya uang itulah yang kemarin dilihat Doyun di Manila. Doyun jadi bertanya-tanya untuk apa uang itu.
karena jumlahnya lebih dari yang dibutuhkan untuk menyewa seorang pembunuh bayaran. Sedangkan Wansu duduk di kamar mendiang putranya Chanhee dan memerintahkan pembantu rumah tangga untuk mengunci kamar itu. Sementara itu, pimpinan Park menemui sekretarisnya untuk membahas pemecatan Wansu sebagai direktur Yayasan Now dan menggantinya dengan Yongmin. Wansu yang mengetahui kalau pimpinan Park hendak menurunkan Wansu dari jabatannya, meminta kakaknya untuk membocorkan rahasia tentang Yongguk yang selingkuh dan memiliki anak haram. Dan saat rumor tentang perselingkuhan Yongguk dan Taera serta anak haram mereka menyebar, Taera meminta Wansu untuk mengadakan wawancara tentang masalah tersebut. Wansu lalu meminta pimpinan Park untuk mempertimbangkan kembali tentang pemecatan dirinya. Namun pimpinan Park meminta Wansu untuk tidak ikut campur dalam yayasan dan diam aja di rumah. Mendengar itu, Wansu memutuskan untuk mengadakan konferensi pers. Sementara pers menunggunya, pimpinan Park sengaja membuat Wansu sibuk dengan mengatur pertemuan mereka dengan seorang menteri. Namun dengan bantuan pengawalnya, Do-yoon, Wansu bisa pergi dari pertemuan itu dan pergi ke konferensi pers. Ketika wartawan meminta Wansu untuk mengklarifikasi rumor tersebut, Wansu mengungkapkan kalau anak haram itu bukan anak Yongguk, melainkan anak mendiang ketua grup Wayne. Buset deh Wansu, kalau bisa ribut kenapa harus damai ya kan? Mantep banget dah. Tentu pimpinan Park marah banget lah mendengar celotehan Wansu di konferensi pers, sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Ketika Wansu bertemu dengan pimpinan Park, Wansu meminta pimpinan Park untuk menjauh dari Yayasan Now. Atau enggak, Wansu akan membongkar tentang dana gelap pimpinan Park. Tapi pimpinan Park memperingatkan Wansu tentang resikonya. Jika Wansu terus menentang pimpinan Park, tentu Wansu harus siap dengan semua resikonya. Setelah konferensi pers Wansu, Park memarahi Do-yoon karena tidak memberitahunya tentang konferensi pers tersebut dan tidak membawa pengawal yang cukup untuk melindungi Wansu. Beberapa hari kemudian, Taera memasuki kediaman istana utama grup Wayne bersama dengan putranya Junhee. Pimpinan Park menyambut keduanya ke dalam rumah. Sementara Wansu meminta Taera untuk bersembunyi di dalam kamarnya saja dan tidak menunjukkan wajahnya di depan Wansu. Malam harinya, Wansu pergi lari ditemani oleh Do-yoon. Do-yoon bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin dilindungi oleh Wansu. Kembali ke masa lalu, di mana mendiang ketua ingin Wansu memindai tangannya pada dokumen bank. Ketua berjanji untuk mengungkapkan detailnya nanti. Ketua juga meminta agar Wansu menceraikan Yongguk nanti setelah tugasnya selesai. Kita kembali ke saat ini. Do-yoon mengungkapkan bahwa mendiang ketua tidak tewas di istana utama dan dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran di dalam grup Wayne. Do-yoon juga lebih jauh menduga kalau sekarang orang itu mungkin saja menargetkan Wansu. Do-yoon menceritakan kepada Wansu tentang pembicaraan geng di Manila yang berencana untuk menargetkan Wansu, dan juga menceritakan kepadanya tentang polisi yang berhenti menyelidiki kematian Ju-hyuk. Bahkan Do-yoon juga nggak diizinkan untuk menyelidiki. Setelah makan malam keluarga dengan orang tua saudara iparnya, pimpinan Park menegur Wansu karena menunda kesepakatan dengan pihak Tiongkok. Wansu setuju untuk mendapatkan persetujuan FDA atas merek mereka jika pimpinan Park tidak ikut campur lagi dalam Yayasan Now. Keesokan harinya, Wansu dan pimpinan Park menghadiri upacara pembukaan pusat kesejahteraan Now. Namun keduanya secara kebetulan mengenakan pakaian yang sama, yang membuat pimpinan Park terkejut. Setelah upacara pembukaan, pimpinan Park meminta Wansu untuk menemuinya. Dan di sana, pimpinan Park mengungkapkan bagaimana Wansu tidak bertemu dengan ibunya selama lebih dari 1 dekade. Pimpinan Park kemudian mengungkapkan kalau ibu Wansu dikurung di rumah sakit jiwa. Mendengar itu, Wansu menjadi makin emosional setelah melihat foto-foto ibunya di rumah sakit jiwa. Setelah itu, Wansu, kakaknya, dan Do-yoon pergi ke rumah sakit jiwa di kota terpencil. Mereka pun masuk ke dalam. Kakak Wansu juga mengatakan kalau ini semua adalah perintah pimpinan Park. Wansu kemudian meminta untuk menemui ibunya sendirian. Sedangkan Do-yoon menunggu di luar kamar. Tapi nggak beberapa lama, Do-yoon mendengar Wansu berteriak memanggil ibunya. Do-yoon langsung pergi ke kamar ibu Wansu. Nah, apakah ibu Wansu akan meninggal? Saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat tonton. Sampai jumpa.